Badan Kesbangpol Kota Cilegon menggelar sosialisasi peningkatan peran partai politik yang berlangsung di Ballroom Forbes Hotel Rabu dan Kamis 23 November 2022. Kegiatan ini bertujuan agar dapat meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari perwakilan partai politik peserta dan calon peserta pemilu 2024 sekota Cilegon. Acara dibuka oleh PLT Badan Kesbangpol Kota Cilegon, Sri Widayati, dan juga pejabat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dedi Taryadi, yang didaulat sebagai narasumber. Hadir juga Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dan Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, yang didaulat menjadi pemateri dalam acara tersebut. Dalam setiap sesinya, narasumber dan peserta terlibat aktif dalam dialog dan tanya jawab seputar persoalan politik dan pemerintahan di Kota Cilegon. Dalam sambutannya, PLT Badan Kesbangpol Kota Cilegon, Sri Widayati, menyebutkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan indeks partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam proses pesta demokrasi yang aspiratif dan demokratis. Partai peserta pemilu dan calon peserta pemilu ya, di Kota Cilegon. Adapun tujuannya kita ingin agar semua partai politik peserta pemilu maupun calon peserta pemilu ini sama-sama ke masyarakat agar memberikan edukasi politik ke masyarakat supaya dapat meningkatkan partisipasi pemilu di Kota Cilegon pada tahun 2020. Selain dari unsur pemerintahan, narasumber lainnya dalam kegiatan ini menghadirkan politisi dari unsur wakil rakyat dan akademis seperti Ketua DPRD Kota Cilegon, akademisi Universitas Ageng Tirtayasa, dan juga Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan pemahaman, peran, dan fungsi dari sebuah partai politik, serta hal yang dilarang selama masa berkampanye, sehingga dalam prosesnya, pesta demokrasi tahun 2024 bisa berjalan kondusif. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta, menyampaikan tantangan besar partai politik adalah bisa kembali meraih kepercayaan masyarakat setelah 5 tahun menghasilkan pemimpin dari produk partai politik di pilkada dan pemilu sebelumnya. Selain itu, Sanuji menegaskan partai politik berkewajiban menjaga kondusivitas masyarakat pasca pesta demokrasi digelar. Jangan sampai terjadi gejolak berkepanjangan di masyarakat bawahnya. Manfaat berkah ada sedikit friksi-friksi bisa kita satukan di pertemuan seperti ini. Yang kedua, persiapan kita menjelang pemilu supaya aman, kondusif. Pemilu kondusif tapi ngebangun juga, jadi jangan sampai suasana kompetisi pemilu itu sepanjang tahun gitu. Pemilu hanya sehari, tapi 5 tahun kita bersama-sama membangun masyarakat Cilegon. Kesempatan yang sama, Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, berharap adanya persamaan persepsi antar partai politik untuk bersama-sama memajukan Kota Cilegon, baik melalui legislatif maupun eksekutif. Pesan khususnya Pak untuk para parpol dalam penyelenggara pemilu yang aspiratif dan demokratis, Pak? Ya, aspiratif dan demokratis itu bisa dilakukan apabila kita punya niatan yang baik terlebih dahulu ya, diawali dengan niatan yang baik gitu ya. Dan saya meyakini kalau Cilegon sangat-sangat demokratis ya, artinya bahwa kesamaan kita dalam rangka membangun Kota Cilegon kita cinta ini dengan perubahan yang sudah dilakukan saat ini, mudah-mudahan bisa dilihat dan dicerna oleh masyarakat bahwa untuk merubah Cilegon cuma ada 2 cara. Yang pertama menangkan legislatif, yang kedua adalah menangkan eksekutifnya. Terima kasih. Menanggapi itu, Muhammad Irham, salah satu kadar pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Kota Cilegon, mengungkapkan PKB Kota Cilegon akan menerapkan politik rahmatan lil alamin dalam masa kampanye nanti.
supaya masyarakat tidak anti partai politik. Kami sebagai penyambung lidah, penyambung informasi kepada masyarakat terkait sosialisasi bagaimana politik yang ramah alamin, politik yang benar-benar bisa tersampaikan kepada masyarakat supaya dalam pemilu juga menggunakan hak-haknya sebagai pemilih. Karena bagaimana juga bahwa masyarakat juga butuh informasi-informasi yang berkelanjutan supaya hak politiknya juga bisa tersalurkan. Poin apa aja nih Pak yang didapat hari ini dari Bapak? Yang pertama bahwa kami merasa bersyukur bisa satu dengan partai-partai lain. Mudah-mudahan semua partai yang ada di Cilegon itu bisa bersama-sama menyelesaikan peraturan-peraturan undangan terkait dengan pemilu baik legislatif, pilkada maupun presiden. Kalau langkah dari PKB Kota Cilegon sendiri dalam pemilu yang aspiratif dan demokratis ini sendiri Pak, langkahnya Pak? Langkah kami tetap bahwa kami menggunakan politik ramah alamin, bagaimana kita berpolitik dengan cara yang baik dan benar supaya masyarakat tidak tabu, supaya masyarakat tidak antipati terhadap politik, terutama partai politik, bahwa partai politik itu tidak buruk, bahwa buruk dan baik itu tergantung manusianya bagaimana menerapkan politik itu yang sesungguhnya.